I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya agar kita bisa berkumpul dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Dan tidak lupa kita tekan Allah junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Anda semua telah meluangkan waktu Anda untuk menghadiri kegiatan kita pada sore hari ini ya. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan kegiatan ini kita berdoa dulu ya. Apakah ada Anda yang bersedia untuk memimpin berdoa? Baik, kepada Anda silakan. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar Anda semua? Baik, Ibu. Nah, apakah Anda semua sudah mengenal satu sama lain? Belum, Bu. Nah, maka ada pepatah yang mengatakan ya, tak kenal maka tak tahu. Nah, benar. Sebelum kita melakukan kegiatan, pasti kan kita harus mengenal satu sama lain ya. Ya baik, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tetapi jika Ibu memperkenalkan diri, ya, misalnya Ibu memperkenalkan diri kan, setelah Ibu memperkenalkan diri, kalian menjawab halo Bu, gitu ya. Begitu juga teman kalian juga memperkenalkan dirinya ya. Baik, perkenalkan nama Ibu Erin Septiana, biasa dipanggil Ibu Erin. Hai, Ibu Erin. Nah, selanjutnya di sebelah kanan Ibu. Perkenalkan nama saya Hayatul Fadila, biasa dipanggil Dila. Hai, Dila. Perkenalkan nama saya Sapoza, biasa dipanggil Rasna. Hai, Hasna. Perkenalkan nama saya Dana Bisa, biasa dipanggil Dana. Hai, Dana. Perkenalkan nama saya Indah Ilfa Pujana, panggilannya Indah. Hai, Dina. Perkenalkan nama saya Dina Kristiani, biasa dipanggil Dini. Hai, Dini. Perkenalkan nama saya Angela, biasa dipanggil Angel. Hai, Angela. Perkenalkan nama saya Najwa, biasa dipanggil Najwa. Hai, Nadila. Perkenalkan nama saya Aulia, biasa dipanggil Yaya. Hai, Yaya. Perkenalkan nama saya Rizona Ramadhani, biasa dipanggil Zona. Hai, Zona. Nah, baik, sudah kenal satu sama lain ya Anda semua? Sudah, Bu. Nah, ada yang tahu tidak tujuan Ibu mengumpulkan bersama Anda semua di tempat ini? Tidak, Bu. Nah, tujuan Ibu mengumpulkan Anda semua yaitu untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang pernah dengar nggak kata bimbingan kelompok itu apa? Pernah, Bu. Ada yang bersedia tidak menjelaskan apa itu BKP atau bimbingan kelompok? Baik, kepada Nadila silakan. Bimbingan kelompok itu biasa dilakukan secara berkelompok. Ya, benar apa yang dikatakan Nadila tadi ya, dilakukan secara berkelompok sesuai dengan judulnya yaitu bimbingan kelompok ya. Adakah yang bisa menjelaskan lagi? Baik, kepada Dini silakan. Bimbingan kelompok itu yang terdiri dari anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Benar apa yang dikatakan Dini tadi ya. Adakah lagi? Baik, kepada Dana silakan. Bimbingan kelompok itu dapat dilaksanakan secara berkelompok. Ya, benar sekali ya yang dikatakan Dana tadi. Jadi di sini Ibu menyimpulkan ya, menurut dari BKP itu apa ya? BKP atau bimbingan kelompok itu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok yang beranggotakan 8 atau sampai 15 orang. Nah, arti BKP itu kan banyak ya gitu ya. Dari misalnya dari para ahli, dari Ibu juga gitu ya kan. Nah, tujuan dari BKP ini itu untuk membuat komunikasi kita tuh lancar gitu.
dan menghargai pendapat dari teman satu sama lain ya. Nah, selain itu, ibu ingin bertanya, ada nggak tujuan lain dari BKP? Ada yang tahu tidak? Baik, kepada Asna silakan. Untuk membahas topik ibu. Ya benar, nanti kita akan membahas topik ya, tapi nanti itu ya. Nah, dalam BKP itu kan banyak ya tata caranya gitu ya. Contohnya disebutkan kepada Dana tadi, duduk melingkar. Tujuan dari duduk melingkar dalam dinding kelompok ini agar tidak ada terdepankan satu sama lain ataupun terbelakangi. Nah, dalam BKP itu juga harus kita menunjukkan kesukarelaan kita untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak ada kata terpaksa ya. Anda tidak terpaksa kan dalam melakukan kegiatan hari ini? Tidak, Bu. Nah, dalam BKP juga harus menerapkan kata kerahasiaan. Jadi dalam kita membahas topik nanti, jika ada hal-hal pribadi yang ingin dibicarakan, jadi kita satu sama lain dalam anggota kelompok maupun PKY yang itu ibu, nah harus menjaga kerahasiaan satu sama lain ya, tidak boleh tersebarkan oleh ke orang lain maupun kemana. Nah selanjutnya ibu ingin memberikan satu game ya. Ada yang tahu ibu memberikan game apa? Pasti tidak tahu ya. Karena nampaknya kalian tuh jenuh sekali ya hari ini ya, dan tidak fokus juga gitu ya. Nah ibu mempunyai game, salah satunya itu kata kuncinya pegang. Jika ibu memerintahkan pegang hidung, maka kalian harus pegang hidung. Tetapi jika ibu tidak mengatakan kata kunci yaitu kata pegang, kalian tidak boleh melakukan apa yang ibu suruhkan ya. Nah, dalam game itu pasti ada hukuman jika ada yang salah. Jadi ada nggak yang memiliki opsi hukuman apa jika ada yang salah dalam game nanti? Saya Bu. Baik, pada Dana opsinya. Gimana nanti kalau yang salah Bu menyanyikan sebuah lagu dengan vokal O? Oh, contohnya kayak balon pada 5 itu ya. Nah, ada lagi yang memberikan opsi? Saja Bu. Berarti pas ya, itu sudah deal ya. Kalau misalnya ada yang salah, opsi Dana dipakai ya. Nah, boleh kita mulai? Boleh. Nah, kita enaknya melakukan gamenya berdiri atau duduk ya? Duduk aja ya. Ibu ingin menyuruh kalian untuk pegang kepala, tangan, pegang hidung, mata. Wah, nampaknya udah pada fokus semua ya. Tadi kayaknya nggak fokus. Selanjutnya sekali lagi boleh? Pegang kaki, punggung. Wow, hebat sekali Anda semua ya. Jadi ibu mau nanya, dari game itu ada manfaatnya nggak ya? Ada ya, ada yang bisa memberikan manfaat dari game yang ibu berikan. Baik, kepada Angela. Bisa melatih kefokusan Bu. Ya, benar sekali. Dalam game ini kita bisa melatih kefokusan kita yang dari awalnya bengong, nggak memperhatikan ibu dalam bicara ya. Jadi kalau melakukan game jadinya fokus kan ya, nggak buyar lagi ya pikirannya. Selanjutnya ada lagi. Baik, kepada Khairatu. Melatih kekompakan Bu. Ya, benar sekali. Melatih kekompakan ya. Kayaknya tadi kan kita udah kompak semua ya, walaupun ada satu ya yang kayak gugup gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya ibu melakukan kegiatan tahap selanjutnya, ada yang bersedia tidak? Bersedia semua ya? Semangat ya nampaknya. Nah, di sini ibu akan memberikan topik yaitu topik tugas, yaitu berasal dari ibu sendiri. Nah, di sini ibu mengangkat sebuah topik yang berjudul bullying. Ada yang pernah mendengar kata bullying nggak? Pernah Bu. Ada yang tahu apa itu bullying? Coba siapa yang ingin menjelaskan apa bullying itu? Baik, kepada Indah silakan. Bullying itu Bu menindas orang lemah Bu. Wow, ya benar sekali. Ada lagi? Baik, kepada Arif. Bullying itu kayak menghina fisik orang Bu. Ya, benar sekali. Harus aktif semua ya dalam kegiatan ini. Jangan itu aja, jangan Dana aja, jangan Indah aja, jangan Arif juga. Jadi semuanya harus aktif dalam kegiatan ini tuh ya. Jadi itu juga termasuk dalam tata cara BKP ya. Nah, ada lagi yang ingin menjelaskan
yang membuat orang itu tuh kayak merasa terjegal atau bagaimana ya. Nah, dari bullying itu kan pasti ada bentuk-bentuknya ya. Nah, dari bentuk-bentuk bullying itu apa? Bagaimana ya? Ibu ingin bertanya, ada yang tahu bentuk-bentuk bullying itu bagaimana? Baik, pada Indra. Benar tahu itu memang Bu. Ya, benar sekali. Ada lagi? Oh, Faizona terus ya nampaknya. Baik, silakan pada Faizona. Seperti mengambil korban dengan orang tua Bu. Ya, benar. Ada lagi? Baik, kepada Hasna. Mengambil barang teman Bu. Oh iya, benar sekali ya. Nah, tapi dalam bentuk-bentuknya itu nggak hanya itu aja ya. Misalnya kayak kita mengejek nama orang tua, itu kan kayak kita ngerasa apa sih? Kok orang tua dibawa-bawa ya gitu kan? Kan nggak enak. Dan kan kita ngerasa nggak suka, risih atau gimana, gitu. Kita malu gitu. Apalagi orang tua kata nama orang tua ganti nama yang nggak sewajarnya gitu ya kan? Nah, contohnya ada juga dalam bullying itu bentuknya tuh kayak misal kita suka burung ya, itu tiba-tiba diejek-ejek kayak nggak jelas, kayak dijail-jail atau kayak mana gitu ya. Mungkin kita takut untuk sekolah lagi, takut untuk melakukan belajar, jadi nggak berani gitu untuk mengeluarkan pendapat juga ya gitu. Nah, dari bentuk-bentuk dan pengertian tadi pasti ada dampak dari bullying tersebut ya, dari kasus yang dibahas tadi ya, dari pembahasan kita bahas tadi. Ada yang tahu dampak dari bullying itu apa? Wow, banyak juga ya yang menunjukkan. Baik, kepada Kayla tuh. Takut Bu dan depresi, stres. Oh iya, benar sekali. Kita kalau misalnya kena bullying sih depresi, stres berat ya. Kepada Dini silakan. Dampaknya itu bisa terjadi trauma yang dalam Bu. Iya, benar sekali. Ada lagi tidak? Kepada Indah. Meninggal itu Bu, meninggalkan pesan kepada diri kita Bu. Pesan jahat itu tinggal dalam diri Oh kita. iya, maaf. Selanjutnya kepada Ambil tadi tunjuk tangan ya. Dampaknya itu Bu, sehingga kita tuh merasa sendiri dan takut untuk bergaul dengan teman-teman. Ya, benar sekali. Dampaknya banyak ya. Depresi, kita merasa depresi, terus bisa jadi dari bullying tadi mah kita kayak pengen bunuh diri ya. Banyak kejadian itu kalau di luar sana, di berita ataupun di mana, di dekat kita pun pasti ada dari kasus itu kita ingin merasa bunuh diri karena kita terkucilkan atau dan mengakibatkan trauma besar dalam hidup kita ya. Jadi kita tuh takut, apalagi melihat orang itu kayaknya rasanya pengen lari gitu karena takut dibully lagi kan gitu. Nah, selanjutnya dari pembahasan Ibu tadi itu pasti ada solusinya dong untuk mengatasi permasalahan yang Ibu jelaskan tadi ya. Masa nggak ada gitu ya solusi untuk mengatasi masalahnya gitu? Ada yang tahu tidak solusi untuk mengatasi masalah dalam pembahasan Ibu? Apa ya kepada Indah? Solusinya Bu, kita teman kita Bu, jangan melawannya Bu, tapi kita harus tegas untuk menyikapi tindakannya Bu. Oh iya, benar, harus tegas ya. Ada lagi? Ayo dong aktif. Kan itu tata cara BKP tadi harus aktif. Ya benar apa yang dikatakan tadi oleh Indah yang kita harus tegas. Kita tidak boleh lemah lembut atau kayak merasa cengeng, merasa sedih kalau jika kita dibully. Kalau misalnya kita dibully, kita merasa sedih, nangis di depan orang yang membuli kita orang yang membuli kita tuh jadi semena-mena sama kita ya kan, kayak udah kita bully aja lagi gitu biar dia nangis gitu ya kan. Nah, jadi kita tuh harus tegas dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, jadi banyak ya masalah solusi sebenarnya tuh, tapi contohnya tuh ya tegas itu tadi ya. Nah, dalam permasalahan yang Ibu ambil tadi, ya topik yang Ibu ambil tadi yaitu topik bullying, Ibu ingin memberikan komitmen kepada kalian. Ada nggak komitmen untuk komitmen kalian pada kegiatan hari ini? Baik, pada Dana komitmennya apa ya? Komitmennya Bu, saya tidak akan mengajarkan lagi Bu. Oh ya, ada lagi? Ini harus memberikan komitmen semuanya ya. Sebenarnya sebelahnya Dana tadi. Bu, ketika ada yang menindas kita Bu, kita jangan melawannya dengan kekerasan, tapi kita harus tegas menyikapinya Bu. Ya, benar
sekali selanjutnya. Saya tidak akan mengetahui kemana karena itu perilaku bullying. Ya benar. Selanjutnya. Saya berjanji tidak akan melakukan bullying dan tidak akan mendukung pemberian tersebut. Selanjutnya. Saya tidak akan membela musik-musikan yang memiliki kekurangan. Selanjutnya. Dan bahwasanya saya tidak akan memanggil teman dengan nama orang tua. Dan sebelah itu. Saya akan berjanji tidak akan mengejek-ejek teman, lebih menghargai orang teman. Ya benar sekali, kita harus berkomitmen kepada diri sendiri ya, agar tidak melukai hati orang lain. Jadi kita harus berkomitmen diri. Masa ya kita nggak berkomitmen diri, masa mau terus-terusan membuli kawan? Menurut kita mungkin hal sepele ya, tapi dalam menurut orang yang kita lecehin atau bagaimana, pasti kan kayak merasa sakit hati, terganggu, bisa jadi balas dendam kepada kalian gitu lah. Nah, jadi kan banyak komitmen yang kalian utarakan kepada ibu tadi. Nah, ibu ingin bertanya dan ibu ingin menanyakan pesan-pesan dalam kegiatan ini. Pasti ada ya kan pesan-pesan dalam kegiatan kita pada sore hari ini ya. Ada yang mau nggak memberikan pesan dan pesan untuk kegiatan hari ini? Wow, Dana lagi ya. Baik, kepada Dana. Saya mendapatkan pesannya itu kita dapat menambah wawasan Bu. Lalu pesannya gamenya lebih cari lagi. Ada lagi? Baik, kepada Indah. Pesan saya di sini Bu, dengan melalui kegiatan ini saya lebih tahu bullying itu sangat berdampak buruk dan juga saya juga tahu cara mengatasi ketika ada yang membuli saya Bu. Pesan saya mungkin apakah bisa kita melakukan kegiatan lebih lanjut lagi tapi dengan pembahasan yang berbeda Bu. Wow, hebat sekali ya ngasih pesannya ya. Jadi ibu bisa ya memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan ini. Jadi kapan kalian mau untuk melakukan kegiatan ini lagi? Minggu depan ya. Kayaknya ibu juga minggu depan kosong, gak ada waktu untuk dinas luar ya. Nah, jadi minggu depan kita akan melakukan kegiatan ini kembali dengan topik yang berbeda ya. Ada yang terpikirkan nggak untuk topik apa ya? Nah, itu rahasia ya. Jadi ibu yang mungkin ya. Jadi topiknya apa? Jadi kita melakukan kegiatan ini kembali pada minggu depan ya. Pada hari sama ya, pada hari kayak gini ya, hari Rabu ya. Di jam yang sama juga dan di tempat yang sama. Dan maka dalam memberikan pesan tadi dan pesan juga dan berakhir juga ya kegiatan pada sore hari ini ya. Mungkin apa ibu sebagai PK apabila ada kata yang salah ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pulang di rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, sebelum kita pulang pasti harus salam-salaman agar kita menjaga silaturahmi dengan baik, tapi dengan menyanyikan sayonara ya. Ada yang tahu lagu sayonara? Ada. Mari kita menyanyikan lagu sayonara dimulai dari sebelah kanan ibu ya. Salaman dulu ya. Berdiri ya. Sayonara, sayonara, sampai